Selasa hari gimana, Mail? Selasa pakai baju putih semua ya? Iya dong. Atasannya. Iya, bawa atasannya. Ini bebas kan? Iya, terima kasih. Gue lupa. Kayaknya mana Pak Timber? Tadi di situ Oh, dimaling dong sama dia dong. Sambil jalan Mbak ya? Sambil jalan nggak apa-apa. nih Kak Mail? Apa? Hari ini ya kan sebentar lagi nih putusan di hari Selasa. Iya, keputusan hari Selasa. Semoga ada keajaiban. Ya Allah Ibu, terima kasih. Bu, kok Ibu ada sih tadi? Ini lagi terima telepon. Salah Terima ya. kasih. Hati-hati. Terima kasih. Apa? Gimana menghadapi ini bentar lagi putusan Mail? Kita bentar lagi putusan ya, Mail. Ikutin aja, ikutin aja. Waduh. Oh, bajunya di mana? Pokoknya Mail ngikutin aja. Mau kayak gimana pun nanti hasil ending dan akhirnya semoga apa yang saya harapkan gitu. Kalau yang tidak sesuai yang apa yang saya harapkan ya nggak masalah. Mail insya Allah bebas nih Mail. Amin ya Allah. Apa? Pertama kali dilakuin ketika keluar. Pertama kali saya lakuin adalah saya mau ke makam almarhum bos saya Olga Syaputra di Duren Sawit. Itu pertama. Kedua, saya mau ketemu sama Aska dan Arkana. Ketiga, saya mau ke panti asuhan dan rumah sakit kanker. Ketemu sama kalau juga nggak sih? Hah? Mail kalau Jauh lagi dia jauh banget. Motor. Mail mungkin yang mau dilakuin berdua sama Niki setelah keluar apa? Mau langsung kerja kan aku. Mungkin umroh gitu kan Mail? Allah amin. Kan kalau Amin kan katanya mau umroh. Ya amin lah, bismillah, doain aja semoga aku menjadi orang yang lebih baik lah. Terima kasih ya. Selamat malam, majelis hakim yang mulia, jasa penuntut umum yang terhormat, dan para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota majelis hakim yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan duplik dari persidangan yang terhormat ini. Sebagai seorang yang bukan berlatar belakang pendidikan formil, izinkan saya menyampaikan duplik ini sebagai ikhtiar saya untuk mendapatkan sebuah keadilan berdasarkan fakta dan hati nurani dari Bapak Hakim yang mulia. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi isi duplik ini, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Hakim yang mulia yang dengan sabar telah dan tegas memimpin jalannya proses persidangan ini. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum saya yang telah setia mendampingi dan secara profesional bekerja dan untuk membantu saya menemukan keadilan, serta menunjukkan kepada Bapak Hakim yang mulia bahwa apa yang dituduhkan kepada saya semua tidaklah benar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat, dan keluarga saya yang selama ini telah memberikan dukungan moral serta simpatinya sehingga saya tetap dalam menghadapi musibah yang terberat yang saya alami dalam hidup saya ini, yaitu dituduh melakukan pemerasan dan dituduh melakukan kejahatan pencucian uang. Pada jasa penuntut umum, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan ini, sehingga persidangan ini dapat dilakukan dengan lancar dan mengungkap fakta material di muka persidangan yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Hakim yang mulia dalam menjatuhkan keputusannya nanti. Namun demikian, dengan sangat menyesal saya menyampaikan kepada jasa penuntut umum kekecewaan yang sangat mendalam karena ternyata jasa penuntut tidak menghilangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai adanya permintaan tolong dari Reza Gadis yang pada akhirnya berujung dengan sebuah kesepakatan bisnis. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama ini tidak ada bentuk pengancaman, pemaksaan, pemerasan, apalagi pencucian uang yang saya lakukan. Tapi jasa penuntut umum masih saja mengajukan tuntutan kepada saya dengan segudang asumsi bukan dengan segudang fakta persidangan. Tindakan jasa penuntut umum tersebut merupakan tindakan yang tidak ada menyimpang dari kebenaran
15.07 saya melakukan percakapan bertiga dengan Oki Pratama dan Nikita Mirzani selama 7 menit 40 detik. Kemudian dari hasil teleponan tersebut, Jaksa menyimpulkan saya, Oki Pratama, dan Nikita Mirzani telah bersepakat untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman. Hal itu tidak benar karena dalam percakapan itu tidak dalam rangka membicarakan Reza Gladys. Kesimpulan jaksa tersebut tidak beralasan sebab tidak didukung dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Selama saya mengikuti proses persidangan ini, tidak ada satupun saksi yang menjelaskan bahwa isi percakapan dalam panggilan telepon bertiga dengan Oki Pratama dan Nikita Mirzani selama 7 menit 40 detik adalah mengenai kesepakatan untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman. Apalagi dalam persidangan ini berdasarkan keterangan dari ahli digital forensik yang bernama Rujit Kiswan Kuswinoto terhadap panggilan tersebut, telepon tersebut tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga diketahui isi percakapannya. Tidak diketahui sehingga tidak diketahui isi percakapannya. Jika keterangan ahli dan digital forensik yang bernama Rujit Kiswanto dan sebagainya di muka persidangan ini telah mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, maka logikanya bagaimana bisa jaksa memberikan kesimpulan dan panggilan telepon bertiga tersebut antara saya, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani telah melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman. Saya jadi bingung jika dalam panggilan telepon bertiga tersebut saya, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani disimpulkan telah melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari Reza Gladys dengan cara melakukan pengancaman, padahal percakapan itu seingat saya tidak membahas tentang Reza Gladys. Selanjutnya, jaksa mengatakan pada tanggal 13 November 2024 saya disuruh Nikita Mirzani untuk berkomunikasi dengan Reza. Hal itu sama sekali tidak benar karena yang sebenarnya terjadi adalah Reza Gladys menghubungi saya pada tanggal 13 November 2024, di mana pada saat itu Reza Gladys tiba-tiba WhatsApp saya dengan mengirimkan chat "Halo Maki", lalu saya jawab, "Iya dok." Disitulah terjadi percakapan intens antara saya dengan Reza Gladys sejak tanggal 13, 14, dan 15 November 2024. Fakta ini seperti yang sudah terungkap di persidangan berdasarkan adanya riwayat percakapan saya dengan Reza Gladys, bahwa tidak benar tuduhan jaksa yang mengatakan saya mendapatkan perintah dari Nikita Mirzani untuk meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza Gladys. Jadi perlu saya jelaskan kembali bagaimana alur cerita yang sebenarnya sehingga uang 4 miliar itu berpindah kepada saya. Awal mula adanya peristiwa hukum ini terjadi ketika saya dihubungi Dr. Oki, katanya ada temannya sesama dokter bernama Reza Gladys yang mau ketemu Nikita. Informasi dari Dr. Oki bahwa Reza Gladys pengen banget ketemu Nikita. Kemudian Dr. Oki menyambungkan telepon saya dan Dr. Oki dan Reza Gladys. Dalam perbincangan itu, Dr. Oki memperkenalkan Reza Gladys kepada saya. Kemudian terjadilah interaksi atau percakapan bertiga di telepon itu. Isi percakapan kami bertiga adalah intinya Reza Gladys meminta saya untuk mempertemukan pada Nikita Mirzani. Setelah itu, Reza Gladys mengirim chat WhatsApp kepada saya. Chat WhatsApp itu sebagaimana sudah terungkap di persidangan pada tanggal 13 November 2024. Reza Gladys bilang mau lanjutkan percakapan yang tadi, dan Reza bertanya kapan Nikita ada waktu bisa dipertemukan dengan saya. Kemudian saya jawab, nanti saya cek jadwal Nikita dulu. Emang keperluannya mau apa? Dijawab sama Reza Gladys, mau silaturahmi. Kemudian saya ketemu Nikita Mirzani di rumahnya pada sekitar bulan November 2024. Saya menyampaikan kepada Nikita tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu dengan Nikita Mirzani. Kemudian Nikita bertanya apa keperluan Reza Gladys mau ketemu saya. Lalu saya jawab, dengan Reza Gladys ingin bertemu, ingin bersilaturahmi dengan Nikita, menyampaikan kalau
mau silaturahmi kalau tidak ada kepentingannya, apalagi sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Kemudian saya bilang kepada kita, oh itu Reza mau ketemu kaitannya dengan adanya di postingan doktrin tentang produk milik Latifsya. Lalu kemudian kita mengatakan kepada saya, sampaikan kepada Reza Gladys kalau mau ketemu Nikita, tidak ada duitnya, nggak usah cuma buang-buang waktu. Nikita dan Nikita juga bilang pada saya tidak mau ketemu Reza Gladys kalau tidak menghasilkan uang karena Nikita trauma. Biasanya orang ketemu Nikita cuma dijadikan konten